Warga, belanja online emang bikin kita lebih gampang cari barang-barang kebutuhan ya. Tinggal klik layar ponsel, barang yang kita mau bisa langsung meluncur ke alamat tujuan. Meski belanja online jauh lebih mudah dan praktis, belanja langsung ke toko tuh juga ada seninya tersendiri. Ada kalanya berasa lebih puas gitu. Warga, kalau belanja di toko offline itu emang lebih sreg karena kita bisa cek barangnya langsung. Tapi kalau di belanja online tuh juga menggoda karena praktis dan juga promonya banyak banget. Nah, kalau warga lebih pilih yang mana sih? Kalau ngomongin soal diskon, semua pasti suka ya. Mulai dari gratis ongkir, potongan harga, cashback, semua diperhitungkan supaya mendapat harga termurah. Bener nggak warga? Untuk mendapat perhatian pembeli, segala cara dilakukan oleh perusahaan e-commerce. Semuanya perang promo supaya pelanggan auto checkout pesanan. Belum selesai perang antar toko online, muncullah social commerce yang lebih memanjakan pelanggan. Dapat info dari sosial media? Iya. Belanja barang juga? Iya. Semua dimudahkan dengan kehadiran keranjang kuning di layar yang memudahkan pemesanan barang. Coba-coba kita tanya ke warga yuk, lebih suka belanja di e-commerce atau social commerce sih? Aku toko ijo sih. Toko hijau, kenapa tuh? Karena perlengkapan hobinya lebih banyak. Toko oren, kenapa tuh? Karena banyak optionnya sih. Kalau aku sih personally toko keranjang hijau sih. Akhir-akhir ini aku lagi sering keranjang kuning sih kak. Oren, kenapa? Karena udah lama pakai terus juga kayak banyak promonya aja sih. Aku lebih suka di toko kuning Oke, kenapa tuh? karena harganya jauh lebih murah dibanding yang e-commerce lain seperti itu. Kalau aku kadang keranjang kuning sama toko orange. Kenapa tuh? Karena biasanya promonya lebih banyak. Oh gitu, kalau kali? Kalau saya sih toko hijau, Toko hijau kenapa? kayak lebih trusted aja gitu. Oh lebih terasa Iya. ya? Meski baru booming 2 tahun belakangan, nyatanya social commerce sudah mampu menjadi salah satu top of mind masyarakat untuk berbelanja online. Penawaran harga yang lebih kompetitif dari toko online membuat penggemar belanja online mulai beralih ke keranjang kuning. Tak hanya menawarkan produk satu arah, melalui siaran langsung penjual dapat berinteraksi dengan calon pembeli. Inilah yang membuat pengalaman belanja online melalui social commerce berbeda dengan e-commerce. Kemudahan social commerce disinyalir menjadi penyebab toko-toko fisik mulai sepi pengunjung. Seperti pusat grosir Tanah Abang yang belakangan ramai diberitakan karena sepi pembeli. Keberadaan social commerce yang memberi fasilitas penjualan melalui siaran langsung diduga menjadi penyebab sepinya Tanah Abang. Puncaknya, Senin 25 September 2023, pemerintah resmi melarang transaksi jual beli di social commerce. Pemerintah menegaskan harus ada pemisahan antara media sosial dengan toko online. Dengan kata lain, TikTok Shop yang termasuk dalam kategori social commerce tidak boleh ada transaksi jual beli. Warga yang doyan belanja online pasti banyak yang dak-dik-duk karena sebentar lagi udah nggak bisa beli lewat keranjang kuning. Gimana kabar streamernya ya? Padahal kan sehari-hari mereka menggantungkan penjualan lewat fitur live. Termasuk Ricardo Ardiatirta yang mulai berjualan di social commerce sejak 2022 lalu. Jogger semi cargo. Bahannya dia bahan parasut, nyaman banget. Karet. BB kecil, BB gede bisa pakai. BB-nya Melanjutkan usaha baju dan aksesoris wanita yang telah berdiri selama 20 tahun, Ricardo yang akrab disapa Koko ini tertarik mencoba peluang secara online. Saya ini sebenarnya agak malu-malu orangnya, jadi itu disuruh saudara saya sih. Jadi kayak saudara saya bilang ada peluang di bisnis online shop, terutama kayak di TikTok. Karena anak muda sekarang semua menggunakan aplikasi TikTok, jadi kayak buat media promosi bagus. Ya, pertama karena semua orang sekarang kebanyakan pasti punya aplikasi TikTok ya kak. Jadi kayak kalau kita lihat kayak anak-anak pasti kalau lagi santai scrolling TikTok. Ya. Kalau dilihat sih kayak gampang aja ya warga, tinggal cuap-cuap di depan kamera saat siaran langsung, calon pembeli langsung cekot belanjaan. Apalagi kalau yang jualan memanjakan mata begini. Duh, ibu-ibu dan remaja putri pasti pada betah nontonnya ya warga. Nyatanya, jualan via online butuh dedikasi juga loh warga. Tiap harinya Koko harus live selama 2-5 jam. Jamnya juga nggak menentu. Di sela-sela kesibukannya kuliah, Koko meluangkan waktu berjualan mulai dari jam 10 malam.
Streamer juga harus pintar-pintar berinteraksi dengan penonton ya warga. Nggak cukup modal tampang, karena kemampuan berbicara juga penting. Merek sendiri premium, bahannya adalah bahan viskos. Jadi kamu pakai badan nyaman banget, adem banget. Kalau mau bisa di check out di etalase nomor 5. Rekomen banget. Untuk menarik perhatian penonton, Koko nggak ada berhentinya bercanda sama para followers untuk menawarkan 100 produk di etalase. Warga, memang konsep jualan begini tuh menjanjikan ya? Dia sumber income-nya itu dari offline sih. Dia ke online ini hanya sebagai bonus aja buat media promosi exposure aja. Dengan adanya aturan baru mengenai social commerce, kira-kira bakal berpengaruh seperti apa ya warga? Kita ya harus tetap mengikuti aturan dari pemerintah ya, mau bagaimanapun ya. Cuma ya kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman gitu. Eits, jangan panik dulu warga. Aturan pemerintah memang melarang kegiatan jual beli di aplikasi social commerce. Tapi kalau sekedar promosi masih halal kok. Win-win solution buat UMKM online dan offline nih warga.